bisa AFF tanpa Ki Indo langsung nggak laku, tau nggak? Langsung turun drastis, tau nggak? Bayangkan dari live streamingnya saja langsung anjlok, langsung turun drastis, langsung nggak laku. Drop terus ya? Tak cuman itu, pada pertandingan ini membuktikan bahwa AFF sepertinya memang sarangnya kecurangan, sarangnya judai, tau nggak? Bagaimana mungkin 2 gol dari Vietnam ini menurut saya memang kayak udah nggak adil, tau nggak? Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, pada pertandingan leg pertama semifinal antara Singapura versus Vietnam, Singapura harus kebobolan 2 gol pada pertandingan ini. Tapi menurut saya 2 gol dari Vietnam ini ada yang janggal, ada yang aneh, tau nggak? Bagaimana tidak, bayangkan saja pada babak kedua waktu tambahan itu hanya 10 menit dan 2 gol yang diciptakan oleh Vietnam ini menurut saya udah melebihi batas waktu tambahan, tau nggak? Biasanya kalau ditambah 10 menit pertandingan akan berakhir di menit ke-100 dan 2 gol dari Vietnam tersebut melebihi batas waktu tersebut, yaitu di menit ke-112 dan menit ke-114, tau nggak? Ini kayak Indonesia versus Bahrain kemarin, tau nggak? Ini membuktikan bahwa AFF memang sarangnya kecurangan. Ini menurut saya. Tolong ya kalau salah tolong di cross check. Tapi tak cuman itu, tanpa King Indo pertandingan itu langsung sepi, langsung nggak laku. Kirain AFF udah selesai, ternyata masih lanjut. Di live streamingnya saja, saya nonton di live streaming tadi langsung anjlok, nggak seperti biasanya. Kurang penonton. Gimana ya menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan pendapat gue? Tulis. Kalau saya lihatlah mengikut fakta dan juga situasi semasa, tanpa Indonesia punya pendukung memang sepi, guys. Sebab yang saya lihat jumlah penduduk Indonesia ini hampir 300 juta jiwa, dan penggemar sepak bola di Indonesia ini memang 80% daripada jumlah penduduk itu adalah penggemar sepak bola. Bila tim mereka main ya, baik main di peringkat AFF ataupun di peringkat yang tertinggi seperti Piala Dunia, pendukung itu memang ramai, guys. Jadi kalaulah AFF dia tidak mengubah sistemnya ya, kalau dikatakan tadi sampai 100 menit lebih, saya teringat yang ketika Indonesia menghadapi Bahrain itu pun ditambah masa sehingga melebihi masa. Jadi ini yang membuatkan orang tidak suka ya melihat perlawanan apatah lagi tanpa penglibatan timnas Indonesia. Jadi saya melihat begini, bila Indonesia main pasti ramai yang menonton, sebab daripada jumlah penontonnya itu dari orang Indonesia itu sendiri memang terlalu ramai. 300 juta jiwa, guys. Bayangkan 80% daripada jumlah penduduk itu menonton bola sepak. Jadi bila Indonesia tidak main, AFF hanya memainkan yang tolak Indonesia lah, pasti sepi. Dan telah terbukti perlawanan baru-baru ini suasana live streaming itu pun sepi, guys. Jadi kalau mau melihat bagaimana bisa ramai begitu, jadi perlu adil. Lagipun Indonesia main bagus tau. Dia bukan main disebabkan kekuatan mereka disebabkan dibantu wasit gitu, tetapi yang saya lihat sistem sekarang ini di Piala AFF khususnya, dia macam ada satu perkara yang tidak mau Indonesia ini menang dalam perlawanan itu. Jadi kalaulah perkara ini berlaku, Indonesia tarik diri, siap-siaplah menanti dalam keadaan perlawanan itu sepi tanpa pendukung. Adapun pendukung, guys, tapi tidak seramai seperti mana sekiranya timnas Indonesia ada bermain di situ. Jadi baru-baru ini Indonesia hanya menampilkan pemain-pemain muda. Itu pun, guys, pemain-pemain muda mereka sangat berkelas, guys. Memang cara permainan mereka cukup baik dan juga memukau menghadapi tim senior ya di Piala AFF. Jadi mereka ini hanya pemain muda juga, mereka dapat tampil dengan solid, guys. Presiden AFF melalui utusannya Francisco Calbuadi mengaku jika Indonesia memang menjadi magnet terbesar meskipun cuma pakai tim U22. Tapi justru itulah yang bikin media-media asing makin penasaran. Hal yang kemudian merujuk pada satu kesimpulan, jika bukan karena Indonesia, bisa saja Piala AFF ini benar-benar sepi sorotan. Betul lah.
tanpa kehadiran timnas Indonesia di Piala AFF, ya, pasti media sosial pun akan sepi, ya. Dan ini memang benar ya guys, sebab pengguna media sosial di Indonesia ini cukup ramai. Jadi isu-isu tentang sepak bola pasti banyak yang membahas, pasti banyak akun-akun seperti TikTok ataupun YouTube ya akan membahas persepak bolaan di Indonesia. Lagi-lagi kalau Indonesia menang ketika itu pasti akan disoroti, ramai yang akan mengangkat isu itu, sehingga bukan saja di Indonesia, malah di negara luar juga turut menyoroti ya perkembangan sepak bola di Indonesia. Saya terlihat bagaimana bule dari luar negara menyoroti perkembangan sepak bola di Indonesia. Jadi Indonesia ini dia betul lah guys, dia ini adalah magnet ya, magnet dalam sepak bola, sebab dia punya jumlah penduduk itu sangat ramai, pendukungnya cukup ramai. Lepas tu dia punya fans guys, memang bukan kaleng-kaleng. Fans timnas Indonesia boleh mengakibatkan satu-satu akun itu bisa tutup disebabkan kalau berlaku kecurangan, seperti kes wasit yang curang ketika berhadapan dengan Bahrain. Masa itu Indonesia menghadapi Bahrain, wasit itu curang, nah akunnya habis diserang sehingga ruangan komentar habis ditutup ya, wasit itu tutup, dan sehingga peta Bahrain ada di situ, lambang ya, tanda AFC mafia ya. Jadi di situ ada satu kekuatan netizen Indonesia yang sangat ramai yang boleh mengakibatkan satu-satu akun itu tutup. Jadi memang akan sepi guys sekiranya tidak ada Indonesia terlibat di situ. Jadi bila melihat perlawanan-perlawanan yang dihadiri oleh pemain-pemain timnas Indonesia, walau di mana juga yang saya perhatikan lah, pendukung-pendukung ini pasti ramai ya, baik di media sosial, sekiranya live streaming itu pasti akan ramai yang berkomentar. Nah, kalau Indonesia tiada, siapa yang akan mengomentar itu seperti perlawanan contoh Australia menghadapi Filipina begitu kan, orang tidak ramai guys. Jadi dilihat juga dari segi jumlah pendukung sesebuah negara itu. Jadi Indonesia ini adalah negara antara yang paling ramai jumlah penduduknya di dunia, dan dari segi sepak bola Indonesia ini adalah penggila sepak bola. Jadi kalau dilihat di sini presiden AFF tanpa Indonesia, AFF bakal tidak disoroti. Memang benar guys, sebab yang mengangkat bola sepak biasanya yang saya lihat lah banyak rata-rata itu daripada Indonesia. Dia akan menceritakan tentang perkembangan sepak bola. Memang kreatif lah cara mereka mengangkat sepak bola di negara mereka. Di semifinal Piala AFF 2024, panitia pertimbangkan pindahkan laga ke Indonesia. Imbas keputusan kontroversial wasit, mau pindah ke Indonesia pula. Tetap kecewa. Piala AFF 2024 menghadapi tantangan besar dengan minimnya antusiasme penonton di babak semifinal yang mempertemukan Thailand versus Filipina dan Vietnam versus Singapura. Sepinya stadion dan kondisi lapangan yang buruk memaksa panitia pelaksana mempertimbangkan pemindahan laga semifinal ke Indonesia. Hal ini dilakukan demi menghidupkan atmosfer. Tapi kalau Indonesia tidak main, mana juga ramai itu. Jadi bagian dari AFF. Namun langkah ini justru memunculkan reaksi beragam dari supporter Indonesia. Banyak yang menyatakan kekecewaan mendalam terhadap AFF, terutama setelah timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal akibat keputusan kontroversial dua wasit asal Jepang, Hiroki Kisahara dan Koji Takasaki. Meski pertandingan digelar di Indonesia dan tiket diberikan gratis, sebagian besar supporter Indonesia bersikukuh tidak akan hadir di stadion. Minim penonton di semifinal, AFF hadapi krisis. Babak semifinal Piala AFF 2024 yang digelar di Manila dan Singapura menunjukkan minimnya antusiasme penonton. Stadion terlihat kosong meskipun tiket dijual dengan diskon besar-besaran. Panitia pelaksana mengakui bahwa absennya Indonesia di semifinal menjadi salah satu faktor utama yang membuat daya tarik turnamen menurun drastis. Presiden Betul lah. Kalau saya melihat ya, memang Piala AFF sepi penonton sekiranya tanpa penglibatan Indonesia pada turnamen itu ya. Dan bila melihat inilah sebenarnya yang telah berlaku
sekarang ini musim perlawanan ya Piala AFF yang baru sejak Indonesia tersingkir juga, Malaysia begitu juga. Sebab bila melihat perlawanan di Piala AFF ini, dia ada yang berat sebelah begitu. Dan bila berlaku kecurangan-kecurangan seumpama itu, dari segi pendukung pun akan rasa kecewa dengan sikap yang telah dilakukan oleh sebahagian wasit yang memperlakukan berat sebelah ya terhadap satu-satu tim. Jadi kalau berlaku begini, pastinya dari segi persepak bolaan itu tidak ada serinya lagi. Dan kalau Indonesia keluar daripada AFF, Malaysia juga keluar begitu, maka AFF akan rugi sendiri ya. Jadi dia akan anjur pun perlawanan AFF, tapi kalau tidak ada penonton, dia seperti perlawanan biasa saja, tidak ada daya tarikannya. Tetapi bayangkan kalau Indonesia ada dalam perlawanan itu, pasti akan ramai. Lagi-lagi kalau Indonesia menghadapi seperti Thailand, Vietnam, ataupun Indonesia menghadapi Malaysia, di situ pasti akan ramai ya pendukung-pendukung. Jadi kalau dilihat ya, fans Indonesia ini dia sangat memberi satu dampak yang besar terhadap jumlah tontonan. Jadi kalau dilihat hak siar juga dia memerlukan orang menonton. Jadi kalau AFF awal-awal sudah melakukan ya wasit berlaku curang begitu, sehingga yang tim baik macam mana sekalipun tersingkir, jadi sudah pasti dari segi pendukung tim tersebut tidak akan melihat perlawanan itu. Saya sangat kagum dengan supporter timnas Indonesia. Sungguh walau di mana juga mereka berada, sekiranya timnas Indonesia bermain sama ada di Arab Saudi, di Eropa atau di mana juga, di situ tuan rumahnya adalah Indonesia. Dan inilah satu magnet kekuatan yang ada pada timnas Indonesia apabila mempunyai jumlah penonton atau fans mereka yang cukup ramai. Ini akan menjadi suasana yang begitu ceria, begitu happy, begitu ramai dengan kehadiran para pendukung timnas Indonesia. Jadi memang kalau dilihat ya, AFF selagi dia tidak berubah, selagi dia melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya ya, tim yang baik begitu selalu dicurangi, pasti suatu masa nanti AFF ini akan hanya tinggal nama tanpa ada jumlah penonton yang ramai. Jadi sepatutnya dia melihat juga ya, AFF melihat di Asia Tenggara ini negara mana yang paling ramai jumlah penonton. Kalau dilihat di sini, sehingga mau memindahkan perlawanan itu di Indonesia, sudah pasti mereka ingin mengajak ya atau membawa penonton-penonton dari Indonesia. Tetapi kalau tidak ada timnas Indonesia yang bermain, siapa yang menonton? Mungkin ada tapi tidak ramai. Jadi inilah perkara yang telah berlaku ya saat ini. Dan untuk timnas Indonesia sekarang ini, mereka adalah satu-satunya wakil dari ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga di Piala Dunia ya, kualifikasi putaran yang ketiga. Jadi di Piala AFF ini sungguh pun kalah, tetapi yang lebih utama lagi adalah Piala Dunia. Jadi perjuangan timnas Indonesia untuk ke Piala Dunia itu sekarang ini berada di landasan yang benar ya. Ada 4 laga lagi yang akan mereka tempuhi untuk perlawanan masa akan datang. Jadi itu sudah pastinya pendukung bukan sekadar di Indonesia tetapi se-ASEAN ya akan memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia. Tetapi kalau di AFF guys, memang inilah dia punya apa yang kita lihat hari ini. AFF sekarang memang akan kerugian besar sekiranya Indonesia selalu diperlakukan begitu ya, dengan ketidakadilan ya, kecurangan wasit. Jadi ini perkara yang harus diambil perhatian oleh pihak yang bertanggung jawab. Jadi guys, apapun untuk timnas Indonesia, Malaysia, semoga terus sukses ya dalam perjuangan dalam sepak bola. Dan untuk fans timnas Indonesia, kita dukung terus untuk perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada 4 laga lagi yang akan Indonesia tempuhi ya, sebagai satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN. Kita dukung terus untuk perjuangan timnas Indonesia. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.